Oke, halo sobat zaman sekalian. Siapa sih zaman sekarang tuh yang nggak tahu namanya Reza Arab? Yap, MC anime yang satu ini tentunya panutan atau bahkan idola atau sesembahan bagi para pemuda maupun remaja-remaja yang agak-agak deadwood mungkin. Dimana kalau kalian lihat live dia yang berdurasi berjam-jam itu, dalam kontennya terkadang ada cewek, ada rokok, ada alkohol, dan ya mungkin biasa aja sih sebenarnya. Masalahnya beberapa penonton sebenarnya nggak sedikit yang masih remaja atau bahkan masih SMP. Bahkan sekalipun untuk orang dewasa, kalau kita terus-terusan nontonin dia dan ikutin dia sampai segitu lamanya, ya fix sekali Anda adalah seorang yang sangat wadidaw kalau kata Jarum Polin. Nah, sekarang kita akan bahas perilaku zaman sekarang yang semacam ini dari sudut pandang psikologi maupun neuroscience. Jadi kita nggak cuma sekedar mengkritik tanpa data, tapi kita juga bahas dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Pertama, kita akan bahas dulu alasan kenapa orang suka menonton mereka. Dan salah satu jawabannya adalah companion effect atau rasa ditemani. Oke teman-teman sekalian, jika bicara soal live stream tentunya berbeda sekali dengan video reguler atau video biasa, dimana pada konten live kita bisa merasa seperti seakan-akan ditemani atau dibarengi oleh para streamer. Kita berasa seperti sedang nongkrong bersama mereka, apalagi kalau memang ada momen-momen yang asik, misalnya Arab ketemu temennya yang kocak atau lagi dikerjain atau ya apapun lah. Intinya kita merasa seakan Arab itu hidup bareng langsung di sebelah kita, bersama kita, walaupun dengan narasi seperti ini terkesan agak aneh. Nah, di situ para streamer akan ada waktu kita lagi makan, kita lagi nyantuy, kita lagi rebahan, belajar, kerja, bahkan lagi berak sekalipun. Nah, sampai di titik ini, kalau kalian sadar dan kalian mengaku sebagai umat beragama, mengaku umat yang beriman pada Tuhan, apapun agamanya dan Tuhan kalian, maka Anda baru saja menduakan Tuhan dan juga agama kalian. Dimana kalau misalnya di agama saya itu ada istilah yang namanya zikir, yaitu artinya mengingat. Jadi pas lagi makan ingat Tuhan, pas ke WC ingat Tuhan, mau tidur ingat Tuhan. Makanya agama saya dikit-dikit berdoa. Nah, di sini Reza Arab sudah setara dengan Tuhan. Yang bahkan mungkin kalau sholat aja kalian masih bisa kepikiran, duh, ada apa ya habis ini di live-nya si Arab? Dan bahkan gelah nggak sih kalian kalau kalian sadar kalian tuh lebih memikirkan seorang cowok yang sudah jauh lebih kaya dibanding kalian, tapi kalian masih mikirin dia seperti seakan kalian lagi kasmaran sama cewek. Sayang, jujur Sandra bisa. Kemarin waktu pemilu banyak yang berkata, "Dih, orang miskin kok kasihani yang kaya? Wowo udah kaya, Wowo nangis-nangis kok malah dibela." Nah teman-teman, generasi kita tuh generasi yang sangat kritis, bahkan terlihat seperti cerdas kalau bicara soal politik. Tapi sadar gak sih kalian, sebenarnya kita tuh sering tumpul jika ingin mengkritisi sesuatu yang sifatnya lagi tren sekarang. Jadi bisa dibilang sebenarnya fenomena mengkritik pemerintah itu adalah tren juga. Makanya sedikit jarang yang berani speak up perkara live streamer atau sebagainya. Padahal yang wajib dikritisi bukan cuma soal pemerintah, karena pemerintah yang kacau sendiri itu bagian dari fenomena sosial, dan itulah yang seharusnya kita bicarakan. Bisa kita lihat di pemilu saja, para anak muda terlihat sering sekali kritis. Bahkan anak SMA atau SMP bahkan sudah bisa mengkritik para kepala sekolahnya sampai tidak bersekolah seperti di salah satu kasus. Dan penonton Reza Arab maupun streamer-streamer yang lain juga kebanyakan para pemuda dan remaja. Menarik sekali. Namun apakah itu hal yang salah? Sebenarnya kalau boleh bicara jujur, bagi saya tidak salah teman-teman ya. Karena pada dasarnya kalau kita mau bicara data, bicara fakta, manusia itu adalah makhluk sosial, dimana kodrat manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia butuh orang lain. Manusia tidak bisa kesepian dan hidup di balik kesendirian. Jadi ketika live stream Reza Arab itu, ia dapat mengisi kesepian-kesepian atau kekosongan seperti hati Obito. Jadi mungkin kalau Obito ada di dunia nyata dan dia hidup sekarang, maka Reza Arab mungkin bisa mengisi hatinya, mengisi kekosongan hati. Dimana kalau sebenarnya kita bicara jujur juga, kekosongan hati bisa kita isi dengan banyak hal lain yang mungkin lebih hikmah atau bermakna. Misalnya berbicara atau bersenda gurau bersama keluarga di rumah, ngobrol-ngobrol sama orang tua, kakak, adik, kakek, nenek,
Nah, Reza Arab dapat menggantikan semua itu. Ia dapat menggantikan mereka dan itu disebut dengan companion effect. Tentunya saya tidak hanya menyinggung Reza Arab, tapi juga mungkin semua streamer yang terlalu menguras atensi penonton dan hingga berlebihan. Jadi fair ya, saya hanya bicara soal fenomena sosial, bukan membicarakan Reza Arab. Reza Arab hanyalah contoh yang mana jika saya bicara soal Reza Arab, ia sedang relevan sekarang dan saya rasa siapa yang gak kenal soal Reza Arab. Kedua, background consumption atau konsumsi konten sebagai background hidup. Nah, ini sebenarnya sudah ada sejak era lama sekali, di mana ya salah satu contohnya radio. Dan saya pribadi juga mengalami era ini di mana ya kita selalu penasaran gitu sama lagu apa yang bakal mereka setel, topik apa yang akan mereka bicarakan, siapa bintang tamunya atau narasumbernya, dan yang paling seru ya pas bagian titip-titip salam cuy, karena norak banget sih zaman dulu tuh. Nah, di sini orang sering banget ya nyetel radio di rumahnya. Bahkan sekalipun semuanya sedang fokus beraktivitas masing-masing, radionya tetap akan diputar. Pas kita lagi belajar, lagi nyantuy, lagi ya ngapain aja lah. Dimana satu rumah bisa sibuk masing-masing tapi radio tetap berputar. Selanjutnya kita lanjut ke poin ketiga, dopamine and reward loop. Nah, perbedaan live streaming dan video reguler atau yang biasa kalian tonton yang video agak panjang itu tentunya terletak pada fitur-fitur chat yang sangat interaktif. Selama live stream juga kadang ada momen-momen random, momen lucu, seru, kocak. Well, saya pribadi juga lebih prefer untuk menonton yang langsung ke esensinya seperti itu. Misalnya momen kocak Indah Basudara atau siapa yang cita-citanya ingin menciptakan bom jaring lalu menggunakan itu ke orang tua sendiri? Siapa yang cita-citanya ingin memperkosa adik perempuan sendiri? Nah, oke, kalau kita bicara soal streamer, pastinya poin utama kenapa orang pengen nontonin atau mau lihat mereka ya biasanya bukan cuma soal konten belaka teman-teman, tapi memang karena personality driven konten yang mereka miliki. Dimana kalian nonton Windah, nonton Arab, ISOSpeed ya karena memang pengen lihat personality atau karakter mereka di saat live tersebut. Kemudian kalau ngomongin streaming panjang itu kadang terasa ya seperti warung online, dimana penonton bisa merasa punya tempat, seakan punya tempat di live tersebut. Dan itu kuat sekali secara psikologis. Nah, sekarang saya mau kasih satu poin paling penting yang jadi topik bahasan kita kali ini sebagai refleksi juga ya. Dengan adanya hiburan atau konten-konten yang bisa mengentertain, bisa membuat kita melepas penat sejenak. Tapi kalau durasinya sampai